Kebanyakan dari kita selama ini percaya bahwa Stonehenge, salah satu monumen paling ikonis di dunia, adalah kalender kuno karena kecocokannya dengan titik balik musim panas dan musim dingin. Tapi belum ada orang yang benar-benar tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sekarang, sekelompok tim peneliti melakukan penelitian lagi. Ternyata, Stonehenge mungkin dulunya berfungsi seperti kalender matahari. Prinsipnya sama dengan yang dimiliki kalender matahari Mesir, yaitu kalender yang didasarkan pada satu tahun yang terdiri dari 365,25 hari. Tiap batu dari lingkaran sarsen misterius ini mewakili satu hari dalam satu bulan. Sarsen adalah sebutan dari batu-batu besar ini. Stonehenge sebetulnya kalender abadi tempat orang bisa melacak tiap titik balik matahari terbenam musim dingin. Dengan begitu, mereka yang tinggal di dekat Stonehenge, yang sekarang berlokasi di Wiltshire, Britania Raya, bisa melacak hari-hari dan bulan-bulan dalam setahun. Sekarang kita semua tahu tentang sistem kalender misterius ini karena penemuan menarik ini di tahun 2020. Tim tersebut telah mengidentifikasi sumber 50 dari 52 sarsen yang menyusun lingkaran batu ikonis yang kita kenal itu. Mereka menganalisis komposisi kimia sarsen ini dan melacak asalnya sampai ke Westwoods di Wiltshire yang jauhnya sekitar 24 km dari monumen itu. Ke-50 sarsen ini bukan cuma berasal dari sumber yang sama, tapi juga ditempatkan di posisinya sekarang kira-kira di waktu yang sama pula. Sarsen menyusun lingkaran luar Stonehenge, juga cincin dalam yang berbentuk tapal kuda. Di dekat pusat monumen ada batu-batu lebih kecil yang dikenal sebagai bluestone. Tim itu melacak asal bluestone sampai ke Wales. Mereka juga menemukan bahwa sarsen memiliki komposisi kimia yang sama, yakni lebih dari 99% silika dan sisanya ada beberapa elemen lain. Tidak ada sarsen yang sama dan sarsen ini juga berbeda dengan klaster utama. Sarsen ini diatur dalam 3 formasi yang berbeda di Stonehenge. 30 diantaranya membentuk lingkaran batu besar yang mendominasi monumen ini. 4 batu pangkalan membentuk formasi persegi panjang di luar lingkaran, sedang sisanya yang berlokasi di dalam lingkaran batu disusun menjadi 5 triliton. Triliton adalah formasi 2 batu vertikal dengan sebuah batu horizontal di bagian atasnya. 30, 5, dan 4 adalah angka-angka yang sangat menarik dalam konteks sistem kalender ini. 30 tiang yang tersebar di sekeliling cincin sarsen bisa mewakili hari-hari dalam sebulan. Jika dikalikan 12, kamu mendapatkan total 360. Tambahkan 5 lagi dari triliton pusat, maka hasilnya jadi 365. Dan untuk menyesuaikan kalender dengan tahun matahari, harus ditambah 1 tahun kabisat tiap 4 tahun kan? Tim peneliti percaya manusia kuno memakai 4 batu pangkalan untuk mencatat bagian ini. Jadi, dalam sistem ini, mereka memasangkan titik balik matahari musim panas dan musim dingin tiap tahun dengan pasangan batu yang sama. Manusia kuno mulai membangun Stonehenge sekitar 5.000 tahun lalu dan butuh lebih dari 1.000 tahun untuk menyelesaikan karya itu. Tapi Stonehenge yang kamu lihat sekarang bukanlah versi lengkap asli awalnya. Orang-orang telah memecah dan mengambil bagian bluestone dan sarsennya. Struktur seluruhnya juga berubah seiring waktu karena sudah banyak generasi. Tepatnya 180 generasi yang lewat sejak awal Stonehenge. Semuanya berperan serta dalam pembangunan dan pemugarannya. Stonehenge dibangun dalam 4 tahap. Pertama, orang-orang membangun pagar melingkar yang berdiameter lebih dari 100 meter dan melingkari 56 lubang. Sebuah tebing tinggi mengapit parit pagar, sedang di luarnya ada tebing rendah. Beberapa teori bahkan mengatakan bagian ini adalah semacam pemakaman umum. Kemudian dalam tahap kedua, para pembangun menambahkan triliton sarsen berbentuk tapal kuda. Dalam tahap ketiga, mereka membangun jalan upacara yang panjangnya hampir 3 km. Ini mungkin menandai jalur bluestone yang dipindahkan orang dari lubang Aubrey ke lubang Key dan R, yaitu lengkung ganda tempat bluestone telah ditata. Di tahap ini, pembangun juga mengatur lagi batu jalan masuk dan memotong lagi parit pagar utama. Dalam tahap keempat, batu-batu itu dipecah dan pembangun mengukir batu sarsen. Kemudian, akhirnya bluestone dimodifikasi lagi. Para pembangun tidak meninggalkan catatan tertulis tentang cara mereka berhasil memindahkan batu-batu berat ini ke lokasi dan mendirikannya dengan tegak sempurna.
Tapi ada teori yang mengatakan bahwa teknik mereka lebih berhubungan dengan pertukangan kayu daripada batu. Mereka membuat lubang-lubang tanggam dan purus yang menonjol sebab mereka ingin menyatukan batu-batu ini, dan mereka memakai sambungan lidah dan alur untuk itu. Saat menggali lubang untuk batu-batu itu, mereka menaruh tiang-tiang kayu di belakang lubang yang dipakai sebagai penyangga. Lalu, mereka memindahkan batu ke posisinya dan menariknya dengan tali supaya bisa tegak. Mereka memenuhi lubang dengan puing-puing agar batunya tetap di tempat. Masyarakat pertanian praindustri menyatukan monumen menarik ini cuma dengan memakai peralatan dari batu dan tulang. Bahkan, roda pun belum ditemukan. Formasi luar biasa ini juga dikenal sebagai batuan berdering. Batu-batu yang bisa kamu lihat di Stonehenge memiliki karakteristik akustik yang cukup aneh. Jika kamu memukulnya, batu akan menghasilkan bunyi nyaring. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang mau repot-repot mengangkutnya dari tempat sejauh itu. Dalam beberapa budaya kuno, orang percaya batuan ini mengandung kekuatan penyembuhan. Ini lokasi wisata yang benar-benar populer, yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam setahun. Saat pertama dibuka untuk umum, pengunjung diizinkan berjalan di antara batu. Bahkan mereka bisa memanjatnya karena belum ada pembatasan. Sampai akhir abad ke-19, pengunjung seringnya mengambil potongan batu untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Mereka juga mengukir inisial mereka di batu-batu itu. Mereka berkemah dan bikin lubang api unggun di dalam lingkaran. Tidak tahu kalau menggali lubang akan mengancam stabilitas monumen. Seiring waktu, pengunjung menghadapi makin banyak pembatasan. Sampai akhirnya monumen diberi pembatas tali di tahun 1997 karena batu-batu itu mengalami erosi parah. Itu artinya kalau berkunjung, kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan. Kecuali kamu mau bayar lebih untuk pengalaman lingkaran batu yang cuma bisa diatur di luar jam kunjungan biasa. Awalnya Stonehenge punya 2 pintu masuk yang menuju ke dalam pagar. Ada pintu masuk lebar di timur laut dan satu lagi yang agak lebih sempit berlokasi di sebelah selatan. Sekarang ini kamu bisa melihat ada lebih banyak lagi celah. Ini kebanyakan karena jalur yang dibuat kemudian yang dulunya melintasi monumen itu. Tanah di dalam Stonehenge sudah sangat terganggu, dan itu bukan karena pengunjung random yang membuat lubang api. Pernah ada sekelompok orang yang menggali sebuah lubang besar yang dalam di dalam lingkaran batu pada abad ke-17 untuk mencari harta karun. Lalu ada Charles Darwin yang juga melakukan penggalian karena dia meneliti cacing tanah di area itu. Dia ingin tahu bagaimana cacing ini bisa memengaruhi objek di dalam tanah seiring waktu. Dia mengamati bahwa ada sebuah batu yang jatuh di sana, tenggelam lebih dalam di tanah dan sadar bahwa itu terjadi karena aktivitas makhluk kecil ini yang selalu mengaduk tanah. Di tahun 1963 ada teori bahwa Stonehenge dibangun sebagai semacam komputer yang memperkirakan gerhana matahari dan bulan. Kemudian sebagian orang bilang Stonehenge sebenarnya dibangun sebagai monumen bagi nenek moyang yang telah meninggal. Teori ini mengatakan sifat permanen batu itu mewakili hidup abadi setelah mati. Rata-rata batu sarsen yang bisa kamu temukan di sana berbobot 25 ton, sedang bobot batu terbesar sekitar 30 ton. Kalau ingin tahu semasif apa sebenarnya batu-batu ini, kamu bisa pergi ke belakang pusat pengunjung di galeri ruang terbuka untuk melihat replika batu sarsen. Ini adalah salinan sebenarnya dari batu sarsen yang berdiri tegak dari salah satu triliton yang berlokasi di tapal kuda dalam monumen. Ada 5 rumah Neolitik di Stonehenge yang didasarkan pada bukti arkeologis rumah-rumah yang dibangun di area itu. Masing-masing punya dinding yang dibangun dengan pasak dan berlantai kapur. Sebagiannya bahkan punya perabot. Ditemukan juga banyak sampah yang artinya orang di area ini suka perayaan dan berpesta. Penelitian menunjukkan orang tinggal di rumah-rumah ini selama 50. Hey, kalau kamu berpikir Stonehenge adalah salah satu monumen batu tertua yang pernah ada, izinkan aku memperkenalkanmu pada Göbekli Tepe. Bersiaplah, kita akan pergi ke Turki untuk bertemu dengan monumen yang sangat tua ini. Ya, dia sudah terlalu tua untuk bepergian. Cuma bercanda. Göbekli Tepe adalah situs arkeologi yang terletak di tenggara Turki yang berasal dari zaman Neolitikum, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Situs ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi tertua dan paling penting belakangan ini.
Situs ini terdiri dari serangkaian struktur melingkar dan persegi panjang yang terbuat dari pilar-pilar batu. Ya, memang terlihat seperti adiknya Stonehenge. Beberapa pilar dihiasi dengan ukiran hewan yang rumit dan simbol-simbol lainnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, "Hei, kenapa mereka membuat bangunan yang begitu memukau? Apa tujuannya?" Maaf, aku tidak punya jawaban untuk itu. Tujuan situs ini masih belum diketahui, tapi diyakini sebagai pusat upacara bagi orang-orang kuno yang tinggal di daerah tersebut. Penemuan Göbekli Tepe telah menantang kepercayaan lama tentang perkembangan peradaban manusia, karena menunjukkan bahwa masyarakat yang kompleks mungkin telah muncul jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Kemasi barang-barangmu, perjalanan kita baru saja dimulai. Tujuan berikutnya, Masada. Ini adalah benteng kuno yang menghadap ke Laut Mati. Hei, lihatlah pemandangannya, spektakuler bukan? Dibangun oleh Raja Herodes Agung pada abad ke-1 sebelum Masehi, dan itu dibangun dengan sangat cerdas. Di dalam benteng, terdapat berbagai fasilitas seperti gudang, barak, istana, dan satu waduk yang mampu menampung sekitar 40.000 meter kubik air hujan. Orang-orang yang tinggal di sana percaya bahwa limpasan air yang terkumpul dari curah hujan satu hari dapat menyediakan makanan untuk lebih dari 1.000 orang selama 2-3 tahun. Akses ke benteng terbatas pada 3 jalur curam dan berliku yang mengarah ke gerbang yang dibentengi. Namun, pada suatu ketika, benteng ini ditempati oleh orang-orang yang melarikan diri dari Yerusalem setelah kota itu direbut oleh Romawi. Mereka bertahan melawan penjajah selama beberapa bulan, tapi akhirnya mereka dikalahkan, namun mereka tidak menyerah. Memang tidak ada akhir yang bahagia, namun kisah Masada telah menjadi simbol perlawanan dan keberanian. Saat ini, Masada adalah objek wisata populer dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Penerbangan berikutnya akan berlangsung singkat. Kita akan singgah di Mesir untuk melihat kompleks kuil Karnak. Ini adalah kompleks kuil Mesir kuno yang luas yang terletak di kota Luxor, Mesir. Dibangun selama 2000 tahun dan mencakup area seluas lebih dari 0,8 km persegi. Kompleks ini didedikasikan untuk pemujaan dewa Amun-Ra, dan merupakan salah satu pusat keagamaan terpenting di Mesir kuno. Kompleks kuil Karnak terdiri dari beberapa kuil, kapel, dan bangunan lainnya, termasuk kuil Agung Amun, kuil Khonsu, dan kuil Ptah. Kuil Agung Amun merupakan kuil terbesar dan paling mengesankan di kompleks ini, dengan tiang-tiang besar, patung-patung, dan dekorasi lainnya. Salah satu fitur paling terkenal dari kompleks kuil Karnak adalah Avenue of Sphinx, yang merupakan jalan panjang yang dipenuhi dengan patung-patung Sphinx yang mengarah dari pintu masuk kompleks ke kuil Agung Amun. Fitur penting lainnya adalah Aula Hypostyle, yang merupakan aula besar dengan 134 tiang setinggi lebih dari 21 meter. Kompleks kuil Karnak adalah objek wisata populer dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Tempat ini dianggap sebagai salah satu situs arkeologi paling penting di Mesir dan memberikan gambaran sekilas yang menarik tentang agama dan budaya Mesir kuno. Hei, jangan dulu naik penerbangan berikutnya dan meninggalkan Mesir sebelum melihat piramida Djoser. Piramida ini memiliki nama lain, yakni piramida tangga. Situs Mesir kuno ini terletak di Saqqara, dibangun pada abad ke-27 sebelum Masehi untuk Firaun Djoser oleh arsiteknya Imhotep, yang dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Mesir. Para ilmuwan percaya bahwa piramida ini adalah struktur monumental pertama yang dibangun seluruhnya dari batu dan merupakan contoh penting dari arsitektur Mesir kuno. Piramida ini awalnya memiliki tinggi 61 meter dan dikelilingi oleh kompleks bangunan dan halaman. Piramida ini dibangun dalam 6 lapisan, masing-masing lebih kecil dari lapisan di bawahnya, sehingga terlihat seperti anak tangga. Piramida ini digunakan sebagai tempat pemakaman Firaun Djoser dan dikelilingi oleh pekuburan luas yang berisi makam banyak pejabat penting lainnya. Piramida Djoser mengalami beberapa kali renovasi dan penambahan selama berabad-abad, termasuk penambahan selubung batu kapur yang menutupi struktur berundak aslinya. Namun, sebagian besar piramida telah hancur seiring berjalannya waktu dan saat ini hanya inti pusatnya saja yang tersisa. Meskipun demikian, piramida ini tetap menjadi situs arkeologi yang penting dan objek wisata populer di Mesir. Oke, kita siap untuk lanjut. Ada satu lagi penemuan yang cukup baru yang harus kita lihat hari ini.
Menara Jericho baru ditemukan selama penggalian pada tahun 1950-an dan 1960-an. Menara ini adalah sebuah menara batu kuno yang terletak di kota Jericho di tepi barat. Sama seperti Göbekli Tepe, menara ini diyakini sebagai salah satu bangunan batu tertua di dunia yang berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Menara ini memiliki tinggi lebih dari 8,5 meter. Menara ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu menara bagian dalam dan menara bagian luar, yang dihubungkan dengan serangkaian tangga. Tujuan menara Jericho tidak sepenuhnya jelas, tapi diyakini berfungsi sebagai struktur pertahanan atau menara pengawas. Menara ini mungkin juga memiliki makna religius karena terletak di dekat mata air suci. Menara Jericho adalah situs arkeologi yang signifikan dan telah memberikan wawasan berharga tentang sejarah awal peradaban manusia. Situs ini terbuka untuk pengunjung dan merupakan tujuan populer bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah kuno. Situs kuno ini bahkan mendapat perhatian dari Netflix dan mereka membuat film yang mengambil lokasi syuting di Mohenjo-daro. Situs ini merupakan pusat utama dari peradaban lembah Indus di wilayah yang sekarang bernama Pakistan. Mohenjo-daro adalah salah satu kota terbesar di dunia kuno, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 40.000 jiwa pada masa kejayaannya. Percayalah, kota ini pasti merupakan kota megalopolis yang sangat besar pada masa itu. Kota ini terkenal dengan perencanaan kota yang canggih, dengan sistem drainase dan sanitasi yang canggih, serta arsitekturnya yang mengesankan, termasuk pemandian besar dan lumbung. Mohenjo-daro ditinggalkan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi dan reruntuhannya baru ditemukan kembali pada tahun 1920-an. Saat ini, tempat ini menjadi situs warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi penting untuk mempelajari peradaban Asia Selatan kuno. Kita akan menuju ke sebuah negara kecil yang mungil yang memiliki sejarah yang cukup mengesankan. Selamat datang di Malta. Kuil Gigantia adalah situs Neolitikum yang terletak di Pulau Gozo di Mediterania. Kuil-kuil ini mungkin merupakan salah satu bangunan tertua yang berdiri sendiri di dunia yang berasal dari sekitar tahun 3600 sampai 3200 sebelum Masehi. Kuil-kuil ini terdiri dari dua bangunan megalitik, masing-masing dengan beberapa ruangan dan altar. Nama Gigantia berarti menara raksasa dalam bahasa Malta, karena orang-orang percaya bahwa hanya raksasa yang dapat membangun struktur besar seperti itu. Kuil-kuil ini diyakini digunakan untuk tujuan keagamaan dan dianggap sebagai contoh penting dari arsitektur prasejarah. Kuil-kuil ini ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1980. Kamu pasti sudah cukup lelah, tapi masih ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi hari ini. Pesawat kita sudah mendarat di Armenia dan kita di sini untuk melihat kuil Garni. Lihat, kuil yang satu ini terawat dengan baik. Kuil ini berasal dari abad ke-1 Masehi, dibangun oleh Raja Tiridate I sebagai persembahan untuk Dewa Matahari Mir. Sayangnya kuil ini hancur pada abad ke-17 akibat gempa bumi yang merupakan hal yang biasa terjadi di daerah ini. Tapi kemudian direkonstruksi pada abad ke-20. Saat ini, kuil ini menjadi objek wisata yang populer dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi, jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru,
Setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan,
Tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Tempat ini memiliki suhu tertinggi dan jadi tempat terpanas di bumi. Pada 10 Juli 1913, suhu di tempat ini mencapai 56,7 derajat Celcius. Pantesan aja tempat ini disebut Death Valley. Tempat ini juga titik terendah di seluruh Amerika Utara. Lokasi tepatnya adalah 86 meter di bawah permukaan laut. Waktu pertama kali datang ke sini, kamu mungkin mikir kamu tiba-tiba dikelilingi es.
Tapi apa yang kamu lihat di sana itu benar-benar air beku? Jangan tertipu, itu sebenarnya garam. Waktu air hujan menyatu dengan mineral, lapisan luar batu di sekitar wilayah itu menjadi larut. Waktu airnya menguap, hanya garam yang tersisa. Kalau kamu suka air, Death Valley nggak cocok buat kamu karena jarang banget turun hujan. Saking jarangnya, rata-rata wilayah ini mendapat presipitasi kurang dari 5 cm per tahun. Makanya, Death Valley jadi tempat paling kering, bukan cuma di Amerika Serikat, tapi di seluruh Amerika Utara. Tahun 1929 dan 1953, di tempat ini nggak turun hujan sama sekali selama setahun. Tempat aneh ini bahkan jadi makin mencolok begitu kamu melihat gumuk pasirnya. Gumuk itu cuma secuil dari Death Valley, tapi tetap aja jadi pemandangan paling mengesankan karena ada yang tingginya lebih dari 207 meter. Kalau berhasil naik ke puncak gumuk pasir itu, kamu cukup beruntung buat mengalami salah satu hal teraneh di gurun. Pasir bernyanyi. Tapi kok bisa gitu? Emang benar pasirnya bisa nyanyi atau ada alasan lain? Jawaban singkatnya, kita belum benar-benar memahami fenomena ini. Tapi ada satu penjelasan yang menyatakan bahwa pasir yang turun dari gumuk menghasilkan suara karena saling bergesekan. Kalau didengarkan, suaranya mirip pesawat yang terbang di kejauhan. Death Valley adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi dengan pasir yang bersuara kencang sampai bisa kita dengar. Tempat lainnya adalah Gurun Namib di Afrika atau Barking Sands of Hawaii. Kalau kamu pikir peristiwa itu udah paling aneh di tempat ini, dengar baik-baik. Beberapa batu di sini seperti bisa bergerak sendiri. Mungkin karena disenggol binatang. Maksudnya, Death Valley adalah habitat roadrunner yang terkenal. Burung kecil yang tingginya kurang dari 60 cm dan berat badannya setengah kilogram ini adalah salah satu dari sedikit hewan yang tinggal di sini. Burung ini sudah menyesuaikan suhu tubuhnya agar bisa bertahan hidup di panas ekstrim pada siang hari. Tapi mungkin pelakunya bukan roadrunner. Soalnya burung ini terlalu kecil buat memberikan dampak sebesar itu. Lagi pula, kayaknya nggak ada yang mendorong batu ini. Soalnya, jejak yang ditinggalkannya terlalu jelas. Kalau gitu, mungkin pelakunya angin? Penjelasan ini juga nggak cocok karena beberapa batu ini besar banget sehingga mustahil bisa tertiup angin. Berat batu ini bisa mencapai 318 kg, tapi mampu bergerak sejauh 457 meter. Kalau begitu, mungkin komposisi batu ini yang membantunya bergerak kapanpun mereka mau? Apa batu ini terbuat dari bahan khusus? Saintis sama kecewanya seperti kamu sekarang waktu meriset teori ini. Nggak ada yang unik mengenai komposisi batu ini. Batu ini cuma batu biasa yang sebagian besar kandungannya adalah dolomit dan granit. Dulunya, batu-batu ini adalah bagian dari tebing dan singkapan di sana yang kemudian jatuh. Ngomong-ngomong, sejak ditemukan pada awal tahun 1900-an, pergerakan batu ini udah bikin peneliti penasaran. Menariknya lagi, lintasan batu ini berbeda-beda sesuai bentuk batunya. Batu dengan permukaan kasar bergerak lurus, tapi batu dengan bagian bawah halus sepertinya bergerak nggak menentu. Peneliti mencoba mencari tahu pergerakan beberapa batu dan bagaimana batu-batu itu membentuk jejak yang berbeda-beda. Misalnya, dengan mengamati lokasi itu dengan dibantu kamera video. Mereka juga bikin stasiun meteorologi khusus di sana dan bahkan memasang GPS pada beberapa batu ini. Ada satu pertanyaan lagi, kenapa beberapa batu ini bergerak bersama? Terlepas dari bentuk dan ukurannya, beberapa batu tampaknya meninggalkan jejak paralel. Kelihatannya batu-batu ini bergerak ke arah yang sama, melakukan belokan dan tikungan yang sama saat bergerak. Batu ini nggak akan pergi ke pesta yang sama, kan? Nah, tahun 2014, saintis akhirnya berhasil merekam pergerakan batu-batu ini. Sebelum itu, gak ada yang pernah melihat batu ini bergerak. Orang-orang cuma tertarik sama misteri tanda yang ditinggalkan batu ini. Dengan bantuan fotografi time-lapse, artinya memfoto frame yang sama selama beberapa waktu,
lalu memutarnya kembali seperti film. Saintis akhirnya tahu penyebab batu-batu ini bergerak. Jadi gimana? Apa benar ada hubungannya dengan hewan atau angin? Atau kekuatan misterius yang mendorong batu ini di tempat kosong itu? Jawabannya nggak sesimpel yang kamu bayangkan. Penyebabnya adalah kombinasi curah hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Sederhananya, waktu hujan turun di valley, tempat itu kadang membeku, dan seluruh valley mulai terlihat seperti gelanggang seluncur es raksasa. Beberapa batu ini terjebak di es itu juga. Begitu suhunya naik dan esnya mencair, bagian dari lapisan es itu mulai bergerak pelan dan menyeret batu-batu ini. Makanya, batu ini bergerak dan meninggalkan jejak itu. Karena permukaan di bawah batu semakin berlumpur gara-gara hujan, batu ini semakin gampang bergerak bersama lapisan es itu. Begitu es mencair, airnya akan menguap dan enggak meninggalkan petunjuk atas kejadian itu. Jejak yang ditinggalkan batu ini menjadi padat karena panas matahari dan bikin batu ini kelihatan seperti bergerak sendiri. Yang membuat saintis kesulitan memecahkan misteri ini adalah karena lapisan es yang membantu batu ini bergerak tipis banget. Lapisan es ini harus cukup besar menutupi seluruh permukaan, tapi cukup tipis agar menguap cepat dan enggak meninggalkan tanda kalau sebelumnya ada di sana. Ngomong-ngomong, nama gurun ini emang berarti lembah kematian. Tapi ada banyak makhluk yang berkeliaran di tempat ini. Ikan juga ada. Kok bisa ada ikan di gurun? Emang aneh sih, tapi ada 6 spesies ikan yang bisa bertahan di sana, meskipun airnya asin dan kondisinya ekstrim. Salah satu spesies ikan itu adalah Devil's Hole Pupfish. Ikan ini cuma hidup di sana, di air yang suhunya bisa mencapai 34 derajat Celcius. Karena suhu dan konsentrasi oksigen di sana, nggak ada lagi spesies ikan yang bisa bertahan. Tapi nggak cuma ikan, ada cukup banyak hewan di gurun ini. Tempat ini adalah habitat lebih dari 50 spesies mamalia dan bahkan beberapa jenis reptil. Kamu bakal nemu hewan kayak coyote, rubah kit, bobcat, dan singa gunung. Kamu juga bisa nemu hewan-hewan kecil di sini, misalnya kelinci, tupai, kelelawar, kura-kura, dan tikus. Beberapa hewan yang hidup di sini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim dan bikin solusi kreatif. Misalnya Jack Rabbit. Hewan ini menggunakan telinga besarnya buat membantunya tetap sejuk saat cuaca panas menyengat. Tikus kanguru juga punya trik rahasia yang unik. Mereka bisa bertahan tanpa air sama sekali. Gimana caranya? Mereka bisa dapat air yang diperlukan dari makanan yang mereka makan. Makhluk lain seperti kura-kura menggunakan hibernasi. Selama 9 bulan setiap tahun, mereka beristirahat buat melindungi diri dari kondisi gurun yang ekstrim. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi,
Jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari,
Ujung bayangan berupa garis lurus, hampir sempurna timur-barat, dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang, mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui. Seperti bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan?
Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida Agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik, dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida. Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme, dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida Agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok. Kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien. Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi
Tapi bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, menara transmisi Wardenclyffe. Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni menara transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup. Setelah melesat meninggalkan bumi, kamu menghentikan pesawat luar angkasamu di dekat bulan. Jarakmu sekitar 380.000 km dari planet asalmu, atau hampir 400 kali panjang Pulau Jawa. Kamu mulai mengambil palu dan pahat raksasa dengan lengan robot pesawat luar angkasamu. Setelah meletakkan pahat itu di kutub utara bumi, kamu mulai memukulnya dengan palu. Bumi pun langsung terbelah mirip kulit telur. Oh, ternyata di dalamnya ada planet lain. Namanya Theia. Planet ini tersembunyi di bawah bumi.
Loh, kok bisa ada Thea di bawah sana? Kamu perlu merunut ke masa 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mendapat jawabannya. Nebula yang indah ini akan jadi tata surya kita dalam waktu dekat. Debu warna-warni dan sejumlah puing luar angkasa perlahan mendekati pusatnya. Tak lama lagi, puing-puing misterius ini akan sangat berat dan padat. Suhunya di dalam objek raksasa ini juga terus naik. Setelah mencapai titik maksimum, rentetan reaksi nuklir langsung muncul. Beberapa detik kemudian, duar, terjadi ledakan dahsyat hingga gelombang kejutnya merambat menuju kegelapan. Bahkan, cahaya menyilaukan yang dihasilkan bisa teramati dari seberang galaksi Bima Sakti. Setelah debunya mulai bersih, cahaya benderang ini masih bersinar di pusat ledakan. Bintang yang baru lahir ini disebut sebagai matahari. Beratnya setara dengan 333.000 kalinya bumi. Kalau matahari menjadi ember, maka bumi perlu dimasukkan sampai 1,3 juta kali agar ember ini penuh. Wah, ada objek kecil menarik tuh di hadapanmu. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bongkahan batu dan lava panas ini nantinya menjadi bumi. Ia masih aktif membentuk intinya saat lautan lavanya berangsur-angsur dingin. Tapi kok berpuluh juta tahun setelah kelahiran matahari, ada objek misterius yang meluncur menuju bumi. Inilah Thea. Planet kecil ini muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan bumi. Lalu lintasan spiralnya meliuk-liuk gak karuan dengan kecepatan tinggi. Menurut para ilmuwan, Thea ini udah kayak bola mainan yang dilempar ke sana kemari oleh Jupiter dan Venus. Venus menarik Thea agar mendekatinya. Kemudian si Jumbo Jupiter menarik Thea ke arahnya. Tapi kalau matahari sih lain lagi. Bintang ini seberat 99,8% dari massa total tata surya. Makanya, ia punya aturan mainnya sendiri, yaitu dengan membuat Thea melintasi orbit yang serupa dengan bumi. Lalu, keduanya mendekat dan saling bertetangga. Ukuran Thea setara dengan Mars dan lebarnya kurang lebih sama dengan Samudra Atlantik dari New York ke Portugal. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Thea mendekati bumi dengan kecepatan hampir sengebut 14.500 km per jam. Kecepatan suara pun masih kalah 11 kali lipatnya. Kalau titik tabraknya tepat, kemungkinan besar bumi dan Thea akan sama-sama hancur. Kemudian disusul dengan ledakan besar yang bisa diamati di planet lain, bahkan di siang bolong. Peristiwa ini cuma akan menyisakan debu dan puing yang membara. Meski Thea cuma menyerempet bumi, bagiannya yang seluas Australia kemungkinan akan lenyap. Tapi sudut tabrakannya sebesar 45 derajat pas dan kecepatannya sangat tinggi. Ledakan ini bahkan menguapkan banyak sekali batuan di bumi. Gelombang kejutnya juga mampu menerbangkan sisa puing-puing ke orbit bumi. Terbentuklah kawah besar di titik benturan dan kemudian dibanjiri oleh lava yang mendidih. Sisa-sisa Thea dan pecahan bumi mulai mengorbit planet kita. Menurut salah satu teori, pecahan ini membentuk dua bulan. Awalnya, keduanya mengorbit secara bersamaan, tapi kemudian malah saling bertabrakan karena jaraknya terlalu dekat. Terbentuklah objek luar angkasa berukuran jumbo. Tapi teori lain mengklaim, semua pecahan ini tertarik oleh sisa-sisa Thea. Kemudian, terbentuk bulan yang kita kenal sekarang ini. Dulunya, bulan cuma bongkahan batu lava berwarna merah. Sudut tabrakan seperti ini agak memiringkan sumbu bumi dan mempercepat rotasinya. Karena Thea juga, kita punya beragam musim dan zona waktu. Bumi punya lempeng litosfer berupa potongan padat berukuran besar yang ada di dalam keraknya. Setelah bertabrakan dengan Thea, lempeng ini patah dan retak. Akibatnya, karbon semakin tersebar ke penjuru dunia. Peranan unsur ini sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Bumi pun mulai mendapatkan metabolismenya. Ratusan juta tahun kemudian, makhluk hidup pertama mulai muncul di bumi. Selama hampir 4 miliar tahun, organisme bersel tunggal telah berevolusi dan menghasilkan bentuk kehidupan yang kita lihat di zaman now. Menurut para ilmuwan, tabrakan kayak gini sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, nggak ada planet lain di luar sana yang bisa tetap bertahan setelah digempur tabrakan dahsyat seperti ini. Mungkin karena ini juga ya, kita belum nemu jejak kehidupan di planet lain.
Sementara itu, sisa-sisa Thea masih ada di bumi. Tentu, bentuknya nggak seperti satu planet utuh yang tersangkut di dalam bumi, karena sebagian besarnya telah meleleh lalu menyatu dengan kerak bumi. Dengan menghilangkan permukaan bumi, kamu akan melihat dua gumpalan lava besar seukuran benua, letaknya tepat di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Wah, kemungkinan itu tuh sisa-sisa dari Thea. Thea nggak nyatu dengan mantel bumi karena densitasnya berbeda. Sama kayak kamu mencampur air dan minyak di dalam gelas. Minyak akan selalu mengapung di permukaan air, lapisannya juga rata. Tapi kalau kamu mengangkat lapisan lava ini ke permukaan, tingginya akan setara dengan 100 gunung Everest. Sisa-sisa Thea juga kemungkinan ada di bulan. Misi luar angkasa Apollo membawa pulang sejumlah sampel tanah untuk dianalisis. Menurut kesimpulan para ilmuwan, struktur bulan sangat mirip dengan bumi. Para ahli sudah bisa mengebor bumi sampai jauh ke bawah untuk mengambil sampelnya. Sampel ini kemudian dianalisis. Jika strukturnya cocok, berarti Thea bisa dipastikan telah menabrak bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari sanalah bulan terbentuk. Tapi sampai saat ini, Thea masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum tahu pasti kalau planet ini benar-benar ada. Semua konsepnya memang sesuai dengan model pembentukan bulan sih. Tapi tabrakan dahsyat ini kemungkinan nggak pernah terjadi. Oke lah, saatnya beralih ke planet lain sejauh 40 tahun cahaya dari bumi. Wah, sampai juga di planet 55 Cancri. Ukurannya sekitar 2 kalinya bumi, tapi 8 kali lebih berat. Kamu mulai mengambil palu jumbomu lagi untuk memukul pahatmu. Planetnya retak. Tuh, ternyata ada berlian raksasa. Suhu di planet ini puluhan kali lebih ngebul dari bumi. Permukaannya juga banyak mengandung karbon. Karena panas, tekanan karbonnya juga melonjak. Strukturnya pun berubah. Awalnya, karbon berubah menjadi grafit. Lalu saat tekanannya dinaikkan, grafit ini berubah menjadi berlian. Berlian di bumi terbentuk jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah 100 km. Tekanan di situ 50.000 kali lebih kuat dibandingkan tekanan di permukaan bumi. Suhunya juga sangat panas, bisa melebihi 500 derajat Celcius. Saat terjadi letusan vulkanik, berlian akan terlempar di dekat permukaan bumi. Meski begitu, manusia harus menggali sedalam 450 meter untuk menambang batu mulia ini. Berlian Golden Jubilee merupakan berlian bersegi paling besar di dunia. Beratnya setara dengan coklat batangan dan ukurannya sebesar hamster. Harganya sekitar 170 miliar rupiah. Bisa kamu bayangin ada berlian seukuran planet? Akhirnya, kamu kembali lagi ke tata surya kita. Perjalananmu kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Lebar Europa kurang lebih sejauh jarak Seattle menuju Houston, tapi masanya kurang dari 1%-nya massa bumi. Permukaannya tertutup kerak sedingin es, dan tebalnya sekitar 30 km. Gimana kalau kamu memecahkan kerak Europa dengan palu raksasamu itu? Seluruh Europa tertutup air rupanya. Suhunya dingin sekali, 3 kali lebih dingin dari suhu di kutub utara bumi. Air pun langsung berubah jadi es. Meski begitu, lautan di bawah permukaannya masih berwujud cair. Europa berinteraksi dengan Jupiter lewat gaya gravitasi seperti bulan dan bumi. Terciptalah gaya pasang surut dan memanaskan inti Europa. Inti ini melelehkan es di sekitarnya. Hasilnya terbentuk lautan besar, 2 hingga 3 kali lebih besar dari semua lautan bumi jika digabungkan. Para ilmuwan meyakini air adalah dasar kehidupan. Artinya, mungkin ada kehidupan di Europa. Mungkin ada mata air panas, sama seperti di dasar lautan kita. Air di sana mungkin jauh lebih hangat. Dan meski tekanan dan suhu di tempat-tempat seperti itu cenderung ekstrem, bakteri sederhana dapat tinggal di sana. Europa dan bumi hampir seumuran. Artinya, waktu yang terlewat cukup bagi organisme hidup untuk muncul dan berevolusi. Siapa yang tahu? Mungkin peradaban canggih sudah berkembang di bawah kerak es ini. Mereka mungkin membangun kota-kota besar dan ingin menaklukkan luar angkasa saat ini. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah mengirim probe ke Europa dan mencari tahu apakah kehidupan mungkin bertahan di sana.